Yang pertama ada pengertian PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 ini apa sih? PPh pasal 22 adalah salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia yang dipungut sehubung dengan kegiatan perdagangan barang, baik oleh badan pemerintahan maupun swasta, dan ditunjukkan sebagai pemungut pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh 22H merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Menurut pasal 22 ayat 1 UU PPh ini, Menteri Keuangan dapat menetapkan sebagaimana berikut. 1. Berdasarkan permintaan untuk memungut pajak sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, ada badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain. Yang ketiga, ada wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjual barang yang tergolong sangat mewah. Singkatnya, PPh 22 ini bukan dipungut sendiri oleh wajib pajak, melainkan dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ketika terjadi transaksi tertentu, lalu disetorkan ke negara. Dalam PPh 22 ini menggunakan beberapa dasar hukum dan beberapa telah mengalami perubahan. Nah, diantaranya Oke, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Terus juga ada Nomor 2 ada Peraturan Pemerintahan PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pajak penghasilan termasuk PPh 22 sesuai UU HPP. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan PMK, yaitu PMK terbaru terkait PPh 22 adalah PMK nomor 34 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor barang. Ada juga PMK lain yang lebih spesifik terkait jenis barang tertentu seperti barang impor, bahan bakar minyak, BBM, gas, pelumas, dan lain-lain. Dan yang terakhir keempat ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak per DJP. Nah, ini adalah sebagai aturan teknis pelaksanaan contoh terkait format bukti potong atau tata cara penyetoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Febriana. Ingin menjelaskan penjelasan dari slide 6, yaitu pemungutan pajak berdasarkan pasal 22 Undang-Undang PPh. Yang pertama berdasarkan pemerintah, yang kedua badan-badan tertentu, yang ketiga pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang keempat, pihak lain ditujukan sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan dan penyetoran dan pelaporan. PMK 58 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022. Yang kelima, Menteri menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan dan penyetoran pelaporan. Pemungutan PPh pasal 22. Bank, Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC. Yang kedua, bendahara pemerintahan dan kuasa penggunaan anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keenam, industri dan eksportir. Yang ketujuh, industri atau badan usaha atas pembelian komoditas tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang wajib pajak atau badan perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 pada saat penjualan. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah badan usaha yang bergerak dalam industri semen, kertas, lalu otomotif, baja, dan farmasi. Lalu di sini yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Lalu ada agen pemegang merek atau APM dan importir umum kendaraan bermotor.
Lalu yang ketiga, di sini bisa kita lihat ada produsen atau importir bahan bakar minyak. Pada poin keempat ada badan usaha yang bergerak dalam industri pajak. Lalu yang kelima ada wajib pajak. Wajib pajak badan yang melakukan barang yang tergolong sangat mewah. Lalu yang keenam ada pihak lain, yaitu marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan. Di sini yang terakhir ada pihak lain untuk melakukan pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tarif dari PPh 22 ini. Objek pertama di sini ada atas barang impor, yaitu yang menggunakan API sebesar 2,5% dikali nilai impor. Lalu ada yang non API atau API sebesar 7,5% dikali nilai impor. Lalu yang terakhir ada yang tidak dikuasai, yaitu 7,5% dikali harga jual lelang. Di sini ada objek kedua, yaitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD. Tarifnya sebesar 1,5% dikali harga pembelian. Lalu objek ketiga ada penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan DJP. Bisa kita lihat di sini ada kertas, semen, baja, otomotif dengan masing-masing tarif, yaitu kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN. Lalu semen sebesar 0,25% dikali DPP PPN, baja sebesar 0,3% dikali DPP PPN, dan yang terakhir otomotif sebesar 0,45% dikali DPP PPN. Di sini objek keempat adalah penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas sebesar 0,3%. Pada poin kelima ada objek atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul, yaitu sebesar 0,25% dikali harga pembelian. Pada objek keenam di sini ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, yaitu sebesar 0,5% dikali nilai impor. Nah, selanjutnya di sini ada tarif atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pada objek pertama di sini ada atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Lalu kapal pesiar seharga lebih dari 10 miliar. Lalu ada rumah beserta harga jual dengan harga lebih dari 10 miliar. Lalu ada apartemen atau kondominium atau sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar dan kendaraan bermotor dengan roda 4 dengan harga jual lebih dari 5 miliar. Atas barang-barang yang disebutkan tadi memiliki tarif PPh 22 sebesar 5% dikali nilai jual. Lalu selanjutnya di sini ada objek kedua dari barang mewah, yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh rekanan, yaitu penjualan barang, penyerahan jasa, lalu persewaan dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu tarifnya 0,5%. Nah, tarif terakhir di sini atas barang mewah, yaitu pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak. Di sini ada emas perhiasan dan emas batangan. Tarifnya adalah 0,25%. Terima kasih. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Dikecualikan dari pemungutan PPh 22 yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara, jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor.
Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan yang pertama, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, pemakaian air dan listrik, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras, pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan, pembayaran untuk pembelian barang kepada wajib pajak yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas terima token. Selanjutnya, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan yang pertama, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang selanjutnya, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, serta pemakaian air dan listrik. Dan yang terakhir, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Ada cara untuk penyetoran pajak. Yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor PAS, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Nah, maksudnya PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, cukai dan pabean atau bisa disebut juga dengan SSPCP. PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor ke bank devisa atau bank persepsi atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak secara mingguan, paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Maksudnya, PPh pasal 22 butir 2 disetor oleh pemungut atas nama dan nomor pokok wajib pajak rekanan ke bank persepsi, ke kantor pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut pajak menerbitkan bukti pemungutan berupa 3 rangkap, yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua lampiran bulanan ke kantor pelayanan pajak, yang ketiga lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, surat setoran pajak tersebut berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak selain wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Next, ada studi kasus untuk bendaharawan pemerintah. Setiap transaksi yang terjadi antara wajib pajak dengan bendaharawan pemerintah yang mengeluarkan dana dari APBN atau APBD oleh bendaharawan pemerintah akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Contohnya, PT Dharma mendapat pesanan kebaya dari Dispenda yang akan disumbangkan pada masyarakat sebesar 200 juta rupiah. Bendaharawan Dispenda akan memotong PPN dan memungut PPh pasal 22 seperti berikut ini. Perhitungannya yang pertama yaitu dipotong dulu pajak pertambahan nilainya sebesar 11%. 11% dikali 200 juta rupiah maka akan menjadi 22 juta rupiah. Lalu pemotongan untuk PPh pasal 22-nya 1,5% dikalikan dengan 200 juta rupiah maka akan menjadi 3 juta rupiah. Maka jurnal dari penghasilan yang diterima oleh PT Dharma adalah piutang dagang di sebelah debit 195 juta rupiah, PPh pasal 22 di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah, PPN dibayar di muka di sebelah
debit sebesar 22 juta rupiah, penjualan di sebelah kredit sebesar 198 juta rupiah, lalu PPN keluaran di sebelah kredit sebesar 22 juta rupiah. Maka antara kolom debit dan kredit menjadi 220 juta rupiah. Dan untuk jurnal pada saat pelunasan, yaitu kas bertambah di sebelah debit sebesar 195 juta rupiah, pada piutang dagang berkurang di sebelah kredit sebesar 195 juta rupiah. Lalu untuk studi kasus 2 yaitu PPh pasal 22 impor barang. Atas pengadaan barang yang dilakukan wajib pajak dari luar pabean atau dari luar negeri akan dikenakan PPh pasal 22 impor sebesar 2,5% yang menggunakan API dan 7,5% yang tidak menggunakan API dari nilai impornya dengan menggunakan kurs pajak. Nah, sebelum lanjut ke studi kasusnya, mengingatkan kembali apa sih itu API. API itu adalah angka pengenal impor. Secara umum, API itu adalah kumpulan angka yang berfungsi sebagai tanda pengenal yang harus dimiliki oleh para pihak yang mau melakukan kegiatan impor. Nah, API itu sendiri tuh ada dua, ada API umum dan API produsen. API umum tuh bisa disingkat juga dengan API-U, yaitu adalah izin impor yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan atau dijual kembali. Dan untuk API produsen adalah kegiatan impor barang yang dipergunakan sebagai barang modal atau bahan baku untuk proses produksi. Nah, cara mendaftar API itu yang pertama harus menyiapkan dokumen legalitas perusahaan seperti akta perusahaan dan juga NPWP. Yang kedua harus registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga kita isi formulir. Yang keempat kita isi formulir juga ke pabeanan. Yang kelima bayar pajak dan bayar bea masuk. Yang keenam kita perolehan API. Lalu yang ketujuh pemeliharaan dan perpanjangan. Untuk API sendiri harus diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Nah, kembali lagi kepada studi kasusnya, PT Made mendatangkan bahan baku obat dari Singapura sebesar 5% dari nilai faktur serta biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Kurs pada waktu itu yang ditetapkan adalah Rp10.000 per $1. Bea masuk 20% dan bea masuk tambahan 10%. PT Made memiliki API. Nah, untuk perhitungan PPh 22 tentang impor barang, maka harga transaksi atau harga faktur sebesar 100.000 US dollar, biaya asuransi sama dengan 5% dikali 100.000 US dollar sama dengan 5.000 dolar, biaya angkut 10% dikali 100.000 dolar sama dengan 10.000 dolar. Maka CIF-nya adalah 115.000 dolar, 100.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000. Lalu untuk CIF dalam bentuk rupiah 115.000 US dollar dikali 10.000 karena nilai kursnya adalah 10.000, maka akan menjadi 1.150 juta rupiah. Lalu dikalikan dengan bea masuk 20% dikali 1.150 juta rupiah. Lalu biaya masuk tambahan sebesar 10%, maka 10% dikali 1.150 juta rupiah. Maka 1.150 juta rupiah ditambah 230 juta rupiah ditambah 115 juta rupiah, maka hasilnya akan menjadi 1.495 juta rupiah. Nah, karena si PT Made ini memiliki API, maka jumlah pajak yang dibayar sebesar 2,5% dari nilai impornya. Maka jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT Made adalah 2,5% dikali 1.495 juta rupiah akan menjadi 37.375.000 rupiah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.